Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat YouTube aku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke segmen Angon Ayo Ngonten dan Nulis di tema bulan Rajab. Keistimewaan bulan Rajab. Insyaallah bulan Rajab ini merupakan Syahrul Harum, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab. Allah Subhanahu wa taala telah membuat bulan itu ada 12 bulan dalam kalender, bukan bulan beneran. Kalau bulan beneran itu bisa dikatakan adalah bulan yang telah mengorbit di luar angkasa sana sebagai satelit bumi katanya, ya. Kalau matahari itu menjadi sumber tata surya di alam jagat raya, itu adalah matahari. Ini adalah sebuah gambaran. Ini sebuah gambaran, wahai kawan-kawan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan yang telah diciptakan oleh Allah itu bukan hanya sebagai pemanis buatan. Ya, kalau pemanis buatannya manusia, itu seperti halnya sirup-sirupan kalau mau hari raya, pemanis buatan. Apalagi kalau orangnya nggak manis-manis banget, ya. Ini ada beberapa teori yang patut menjadi sumber kita menelaah konsep beragama dengan logika berpikir kita. Agama itu merupakan sebuah wadah berpikir dan beribadah seseorang dalam ruang keyakinan kepada Sang Maha Pencipta.
Hal ini menunjukkan bahwa salah satu ayat dalam surah Al-Kahfi ayat akhir ya 100 sekian, bahwasanya qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ayat Allah salah satunya dituangkan, dikumpulkan dalam pemahaman beragama Islam. Itu adalah ayat-ayatnya yang dibahas di dalamnya khazanah keilmuan tidak akan bisa habis. Demikian pula dengan teori tentang bulan yang kadang dalam nyanyian dieluk-elukan, rembulan bersinar lagi, ada suara dangdutan seperti itu kawan ya. Kita agak nyanyi sedikit biar tidak sepaneng ya. Kena ada cewek idaman diibaratkan bulan purnama, karena ketika bulan purnama itu bulannya mencorong, bukan mencoreng ya, mencorong. Bulannya sangat terang benderang, bulat itu kalau bulan purnama. Wajahnya berseri-seri, itu ya. Maka rembulan ini menjadi salah satu satelit bumi yang ada teori dari para ilmuwan yang tentu saja ada yang muslim maupun yang non muslim itu ya. Ada teorinya dari George Darwin, namanya teori fisi. Katanya di Samudra Pasifik itu adalah material yang terkandung di dalam unsur-unsur bulan ya. Jadi bulan itu unsur-unsurnya itu diambil materialnya dari Samudra Pasifik katanya. Ini teori fisi. Ada teori tangkapan bahwa bulan itu berasal dari galaksi Bima Sakti yang benar-benar independen dari bumi. Bumi itu kan ada apa ya? Ada yang ketergantungan dan berkorelasi dengan planet bumi. Seperti galaksi-galaksi ada yang berkorelasi dengan bumi. Nah, bulan ini muncul dari galaksi Bima Sakti yang benar-benar independen dari bumi ya. Nah, kita nggak bahas black hole ya, lubang hitam yang ada di luar angkasa sana. Bagaimana dengan teori dari para ahli usaha muslim? Abdurrahman bin Umar bin Sahal al-Husain, Abdurrahman al-Sufi, astronom kebangsaan Persia ya, orang Persia. Ada yang mengatakan ya itu Turki, itu Persia itu. Ada yang mengatakan itu Iran ya. Iran itu banyak orang Persia, makanya orang Iran itu pinter-pinter sampai sekarang. Dan Iran itu tahu peradaban bumi, peradaban dunia itu adalah nanti ya kecenderungannya kepada dua hal, yaitu adalah sumber daya teknologi satu, yang kedua adalah peperangan. Maka dia teknologi di branding dalam konteks nuklir, satelit, roket itu ya. Maka orang Persia itu terus pengayaan uranium untuk nuklir dan pengembangan roket-roketnya. Ini orang Iran ya, orang Persia. Mulai dulu sampai sekarang pintar-pintar ya. Dia adalah saintis muslim utama yang menerangkan tentang keadaan bulan dan galaksi. Insyaallah ya. Itu namanya Sufi ini. Dia itu punya kebiasaan unik, beliau itu.
itu menerjemah dan meneliti karya astronomi Yunani kuno. Jadi peradaban astronom juga ada di Yunani. Walaupun negaranya sekarang bangkrut, masya Allah ya. Nah, jadi yang penting itu adalah sebuah peradaban manusia itu harus bisa mengambil peran dalam sebuah peradaban ya. Beliau mengatakan bahwa rasi bintang versi Almages karya Ptolemeus dari Yunani, rasi bintang Arab karyanya sendiri menghubungkan rasi bintang yang sama. Ya zodiak lah istilahnya ya kalau kita itu. Nah, beliau itu As-Sufi membuat karyanya namanya Al-Kawakib. Ya, Kawakib itu gugusan bintang-bintang As-Sabitah Al-Musawwar. Kita bintang menjadikan rasi bintang ya, menerbitkan Al-Biruni menyebut menjatuhkan Sufi itu. Jadi As-Sufi ini walaupun concern meneliti ilmu astronom, ilmu langit ya, ilmu galaksi, beliau juga mengejawantahkan tentang keadaan bulan dan galaksi melalui bintang-bintang dalam mahakaryanya Al-Kawakib, yaitu gugusan bintang-bintang. Semoga kita tetap melihat porsi bulan untuk beribadah dan porsi bulan yang kita lalui untuk bermuamalah dan berpikir secara ilmiah dan terutama dalam konteks syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.